Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat dan macam-macam sholat fardu dan waktu pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu mengetahui waktu masuk sholat. Contoh kita ambil waktu zuhur. Zuhur itu kan dari jam 12 kurang. Sudah berkumandang azan zuhur sampai jam 3 kurang sebelum azan asar. Sebaiknya kita itu kalau mau melaksanakan sholat itu jangan diundur-undur waktu. Setelah azan itu sholatlah. Nah, yang kedua itu suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Misalnya yang perempuan, setiap bulan kan datang bulan. Nah, kalau mau sholat itu harus suci dari hadas besarnya tadi, harus mandi wajib dan tahu tata cara mandi wajib dan tahu niatnya, harus hafal niatnya. Baru bisa sholat, baru bisa sholatnya itu sah karena sudah terhindar dari hadas besar tadi. Ngerti nggak? Iya. Kalau laki-laki misalnya mimpi basah itu dia harus mandi wajib, jadi harus tahu juga tata caranya gimana, niatnya gimana mandi wajib. Nah, kalau yang ketiga itu menutup aurat. Menutup aurat kalau laki-laki itu dari pusar sampai bawah lutut. Kalau perempuan ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dengan telapak tangan. Kalau wanita itu dianjurkan dagunya itu tertutup dan rambutnya itu jangan dikelihatin satu sehelai rambutnya. Bila perlu pakai dalaman kalau mau sholat. Nah, yang ketiga itu menghadap kiblat. Jadi kita itu harus menghadap kiblat sholat. Misalnya kiblatnya itu, misalnya kita lagi tempat orang, bukan di kampung kita atau bukan di dusun kita. Misalnya kita sholat itu misalnya kamu sholat di rumah nenekmu, terus kamu itu bingung mau sholat di mana nek kiblatnya. Kamu lihat kiblat masjid itu arah mana, misalnya arah timur, ya kamunya juga sholat harus arah timur, jangan. Nah, yang keempat itu kita ulang ya, yang keempat itu menghadap kiblat. Misalnya kita lagi tidak di kampung atau tidak di dusun kita, misalnya kamu lagi di rumah nenekmu, kamu itu mau sholat, nggak tahu arah kiblatnya. Nah, sebaiknya yang kamu lakukan itu lihat masjid arah kiblatnya kemana, kamu sholatnya kemana. Misalnya arah kiblatnya ke timur, ya kamu juga harus sholatnya arah ke timur. Jangan kiblatnya arah timur, kamu sholatnya arah selatan. Jadi harus menghadap kiblat, jadi harus tahu kiblatnya, jangan asal-asalan. Nah, yang kelima itu niat. Jadi sholat itu harus hafal niat. Misalnya niat sholat maghrib apa, terus sholat zuhur, asar, isya, subuh. Nah, yang keenam itu tertib. Tertib itu sholat itu harus tertib. Misal kalau kebanyakan itu anak kecil sholat itu nggak tertib. Misalnya goyang kanan, goyang kiri, terus gerak tangannya, gerak sana, gerak sini, itu namanya itu tidak tertib. Jadi belajarlah kalau sholat itu tertib, khusyuk, jangan lagi main-main, karena sholat itu tidak baik kalau dimainin. Terus yang ketujuh, tidak makan dan minum. Jadi kalau kamu sholat tidak boleh makan dan minum. Boleh, tapi hukumnya itu makruh kalau makan dan minum itu. Tapi sebaiknya itu tidak usah, kalau sholat itu tidak usah makan dan minum. Tahanin dulu, sholat dulu, baru boleh makan. Kedua itu macam-macam sholat fardu dan waktu pelaksanaannya. Zuhur berapa rakaat? 4, Asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2 rakaat. Jadi kita melaksanakan sholat itu sehari semalam itu ada berapa? Ada 5 kali. Jadi misal kita itu harus paham, harus ngerti waktu pelaksanaannya. Misalnya zuhur dari jam 12 kurang biasanya sampai sebelum
3 kurang biasanya sudah berkumandang azan asar. Nah yang kedua itu asar. Asar itu biasanya dari jam 3 kurang atau 3 lebih lah sampai terbenamnya matahari. Kalau maghrib misal dari biasanya ya dari jam 6 kurang itu sudah azan maghrib sampai jam 7 kurang itu sudah azan isya. Nah isya inilah waktunya panjang, dari jam 7 lewat sudah azan isya sampai tahajud. Misalnya kalian belum sholat, terbangun sholat tahajud misalnya jam 3 atau jam 2, misalnya lupa sholat isya, sholatlah, karena sholat ini waktunya panjang. Bila perlu jangan diulur-ulur, jangan diundur-undur waktunya. Nah yang kedua itu subuh. Subuh itu biasanya dari setengah 5 sampai pagi terbitnya, sebelum terbitnya matahari. Jadi kalau sholat itu jangan diundur-undur, jangan diundur-undur waktunya. Sebaiknya setelah azan itu sholatlah. Jadi sehari semalam itu ada berapa kali kita melaksanakan sholat? 5 kali. Mungkin sampai sini paham nggak? Paham. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.